Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel saya, Lisa Larasati Channel. Di channel saya kali ini, anak-anak bisa juga melihat tentang cara mengubah bentuk-bentuk pecahan. Jadi ada mengubah bentuk-bentuk pecahan dari pecahan biasa ke pecahan campuran, dari pecahan biasa ke persen, lalu dari pecahan biasa ke desimal, begitu juga sebaliknya. Dari pecahan campuran ke pecahan biasa, lalu dari pecahan campuran ke desimal, lalu dari pecahan campuran ke persen. Begitu juga yang dari desimal bisa juga kita ubah-ubah mengikuti rumus yang nanti saya jelaskan di video ini. Jadi misalkan dari desimal ke pecahan biasa, dari desimal ke persen, dari desimal ke pecahan campuran. Begitu pula yang dari persen dapat juga diubah ke pecahan biasa, dari persen dapat diubah ke pecahan campuran, dari persen juga dapat diubah menjadi pecahan biasa. Semoga video ini dapat membantu anak-anak semua ya, sehingga anak-anak bisa mengerti tentang cara-cara mengubah bentuk pecahan. Selamat menonton video ini dan jangan lupa klik subscribe, lonceng, dan like. Selamat menikmati video ini. Halo anak-anak, kita kembali lagi belajar matematika ya. Kali ini kita belajar matematikanya tentang mengubah bentuk pecahan. Kita lihat ke papan ya. Jadi yang dipelajari adalah mengubah pecahan. Pecahan dari apa saja yang dipelajari kita pada saat kali ini, di video kita kali ini. Pecahan biasa diubah ke pecahan campuran, lalu diubah ke desimal, lalu diubah ke persen. Ya, setelah itu yaitu pecahan campuran diubah ke pecahan biasa, pecahan campuran diubah ke desimal, pecahan campuran diubah ke persen. Kemudian desimal diubah ke pecahan biasa, desimal diubah ke pecahan campuran, lalu desimal diubah ke persen. Seperti itu ya. Jadi kita pelajari dahulu dari yang pecahan biasa kita ubah-ubah ya. Dari pecahan biasa kita ubah-ubah ke campuran, ke desimal, dan ke persen. Jadi yang pertama kali kita pelajari adalah dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Kita lihat contoh ya. Misalkan contohnya 7/2. Jadi kalau anak-anak diminta untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, pecahan biasa itu apa sih? Pecahan biasa maksudnya pembilangnya ada angka, terus di bawah penyebutnya juga ada angka. Jadi hanya ada angkanya, pembilang dan penyebut. Tapi kalau ada begini, ada bilangan bulat sendiri, lalu pembilang lalu penyebut, ini namanya pecahan campuran. Tapi kalau tidak ada bilangan bulat di depannya, itu namanya pecahan biasa. Misalkan contohnya 7/2 diminta untuk berubah ke pecahan campuran. Artinya adalah per itu artinya bagi. Jadi 7/2. Anak-anak bisa mengerjakannya dengan pembagian susun ke bawah. Seperti begini. Jadi yang di atas adalah orang kaya. Orang kaya yang di dalam rumah. Orang kaya lah yang membagi-bagikan makanan. Orang kaya lah yang membagi-bagikan angka. Maksudnya begitu ya. Jadi jangan terbalik begini 2/7. Begitu bukan ya. Yang terbalik ya. Berarti 7/2. Begitu cara mengerjakannya. Jadi 7 dibagi 2 berapa? Cari yang mendekati. Tidak boleh lebih. Tapi yang mendekati saja, kurang boleh tapi tidak boleh lebih. Kalau tidak ada yang pas begitu ya. Kecuali kalau ada yang pas. 7/2 3. Setelah itu 3 kali 2 6. Lalu kita kurangi, kita kurangkan 7 kurang 6 1. Jadi ini adalah sisa, ini adalah hasil. Lalu ini adalah sisa. Begitu ya. Jadi hasilnya berapa nih? 3. Sisanya bikin perperan, sisanya bikin pakai pecahan. Sisanya 1. Terus ini penyebutnya ngikutin. Kalau di sini penyebutnya 2, di sini juga 2. Di sini penyebutnya 3, di sini juga 3. Jadi hasilnya taruhnya di sini. Lalu sisanya anak-anak bikin pakai pecahan. Sisanya taruh di atas. Ini yang sisa. Ini yang hasil.
Lalu ini adalah penyebutnya. Ini penyebutnya, ikutin penyebutnya, ikutin soal. Penyebutnya selalu mengikuti soal. Begitu ya. Jadi kalau mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran seperti ini, tinggal anak-anak atas bagi bawah. Misalkan lagi contoh yang kedua. 13 dibagi 3, misalkan begitu. Berarti anak-anak kerjakannya pakai bagi susun ke bawah. 13 bagi 3 berapa? 4. 4 kali 3, 12. Lalu ini adalah sisanya. Kita cari sisanya berapa nih? 1. Berarti ini adalah hasil. Hasilnya taruh di sini ya sendirian ya. Hasilnya bilangan bulat. Lalu sisanya ini kita buat dengan pecahan. Pernya ngikuti. Jadi ini jawabannya, ini hasil, lalu ini sisanya. Anak-anak letakkan di sini. Lalu penyebutnya mengikuti. Kalau penyebutnya 3 ya 3. Di sini penyebutnya 2 ya 2. Begitu ya. Jadi ini contoh ya. Pecahan biasa ke pecahan campuran. Sekarang kita akan dari pecahan biasa. Ini Ibu hapus dulu ya. Kita mau belajar tentang pecahan biasa ke pecahan campuran sudah. Berarti sekarang pecahan biasa ke desimal. Dari pecahan biasa ke desimal. Ya, bagaimana contohnya? Dari pecahan biasa ke desimal, misalkan begini, 2/6. Anak-anak diminta untuk jadikan ke desimal. Kalau dia minta jadikan ke desimal, desimal itu apa sih? Desimal itu yang angkanya koma, 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 itu berarti desimal. Jadi anak-anak juga mengerjakannya pakai bagi susun ke bawah. 2 bagi 6 berapa? Tidak bisa, berarti 0. Gitu ya. Lalu 0 kali 6, 0. Setelah itu anak-anak kurangi, 2 kurang 0, 2. 2 bagi 6 kan tadi sudah kan, tidak bisa kan, maka kita pinjam. Pada saat pinjam 0 di sini ya, pada saat pinjam 0 di sini kasih koma. Jadi komanya cukup 1 kali. Mau anak-anak pinjamnya berapa kali, pokoknya kasih komanya hanya 1 kali. Lalu 20 bagi 6, 3. 3 kali 6, 18. Lalu tinggal anak-anak kurangi, 20 kurang 8, 20 kurang 18, 2. 2 bagi 6 kan tidak bisa, berarti kita pinjam lagi 0. Pinjam lagi 0, bukan lagi anak-anak kasih koma lagi, tidak. Koma cukup 1 kali. Jadi 20 bagi 6, 3. Jadi usahakan ambillah 2 angka di belakang koma. Jadi ini tidak perlu lagi diselesaikan sampai terakhir ya. Cukup 2 angka di belakang koma ya sudah. Kalau anak-anak diminta untuk sampai 3 angka di belakang koma, ya nggak apa-apa, lanjutkan. Jadi 20 bagi, tadi berapa nih? 20 bagi 6, 3. 3 kali 6, 18. Berarti ini dikurangi berapa nih? 2. 2 bagi 6 lagi tidak bisa, pinjam lagi 0. Jadi 20 bagi 6, 3. Ini sudah sampai 3 angka di belakang koma. Ya sudah, anak-anak tinggal tulis 0,333. Kalau anak-anak diminta untuk membulatkan, dibulatkan, baru nanti ada belajar lagi tentang pembulatan. Jadi ambilnya misalkan 2 angka di belakang koma. Kalau dia kurang dari 5, maka berarti tetap ya tidak ada yang ditambah, berarti 0,33. Begitu kalau diminta dibulatkan. Tapi kalau dia minta tidak dibulatkan, mintanya 2 angka di belakang koma, ya sudah, anak-anak carinya sampai 2 angka di belakang koma saja. Tapi kalau misalkan dia minta carinya sampai 3 angka di belakang koma, ya sudah, sampai 3 angka di belakang koma. Misalkan lagi ada soal begini, misalkan disuruh dari pecahan biasa ke desimal, 3/5, jadikan dia ke desimal. Anak-anak tetap mengerjakannya bagi susun ke bawah. 3 bagi 5, 0. 0 kali 5, 0. Terus ini 3. 3 bagi 5 kan tadi sudah tidak bisa kan, pinjam 0. Lalu sini kasih koma, begitu ya. Terus baru kita proses. 30 bagi 5, 6. 6 kali 5, 30. Ini kurang ini 0. Jadi inilah hasilnya, 0,6. Begitu ya. Jadi ini untuk yang pecahan biasa ke desimal. Ini contohnya. Kalau misalkan anak-anak mau langsung juga boleh. Misalkan gurunya anak-anak di rumah mengajarkannya, 3 bagi 5. Kan tidak bisa ya, pinjam ini begini. Mau langsung begini ya juga boleh. Tapi apa? Khawatirnya nanti anak-anak lupa kasih nolnya, lupa kasih komanya. Makanya jadi Ibu berikan langkahnya step by step seperti ini. Gitu ya. Jadi ini yang pecahan biasa ke desimal. Sekarang kita mau pecahan biasa ke persen. Pecahan biasa ke persen. Nah, untuk pecahan biasa ke persen, itu penyebutnya ada bermacam-macam. Ada yang penyebutnya
Ada yang penyebutnya 2, ada yang penyebutnya 4, ada yang penyebutnya 5, ada yang penyebutnya 10. Bisa juga sih ke persen, misalkan nanti anak-anak ketemu di soal penyebutnya pakainya per 7 atau per 8 bisa. Tetapi kalau untuk pelajaran anak SD ini masih penyebutnya masih yang seperti ini, belum ada yang penyebutnya susah dibagi gitu ya. Biasanya penyebutnya masih yang seperti ini supaya mudah membaginya, maksudnya seperti itu. Tapi kalau yang penyebutnya beda dari itu pun juga nggak apa-apa. Anak-anak ikuti saja, caranya juga sama. Ini contohnya ya, dari pecahan biasa ke persen. Misalkan 2/4, jadikan ke persen bagaimana. Lalu, contoh yang kedua, 3/5, jadikan ke persen bagaimana. Lalu, contoh yang ketiga, misalkan 5/10, jadikan ke persen bagaimana. Lalu contoh yang keempatnya bagaimana? 1/2 misalkan gitu ya. Nah kita kerjakan dulu ya, kita proses dulu ya. 2/4 dia minta jadikan ke persen. Anak-anak bisa membuatnya seperti ini. 2/4 kali berapa per berapa sama dengan per 100. Per 100 sama juga artinya dengan persen. Boleh begini, boleh juga anak-anak mengerjakannya langsung saja boleh. 2/4 dikali 100% sama dengan berapa persen. Mau begini boleh, mau begini juga boleh, tidak apa-apa, sama saja ya. Jadi kita lihat, ini maksudnya bagaimana? 4 dikali berapa supaya dapatnya 100. Kalau misalkan di sini nanti angkanya 6 ya, di atasnya juga 6, pembilangnya juga 6. Kalau di bawah di sini nanti 7, maka di atasnya juga 7. Yang di sini angkanya harus sama. Jadi 4 dikali berapa supaya dapatnya 100. Nah, ini anak-anak bagi 100 bagi 4. Jadi angka besar bagi kecil. 100 dibagi 4. Berapa nih? 1 bagi 4 kan tidak bisa. Berarti ambil 2 angka. 10 bagi 4, 2. 2 kali 4, 8. Lalu 10 kurang 8, 2. Terus 2 bagi 4 tidak bisa kan? Maka ini turunin ya buat temenin si 2. Jadilah dia 20. 20 bagi 4, 5. 5 kali 4, 20. Nah, anak-anak, ibu tidak jelaskan lagi bagaimana pembagian susun ke bawah. Anak-anak bisa lihat di video-video ibu yang sebelumnya tentang pembagian susun ke bawah. Jadi ini 100 bagi 4 sama dengan 25. Berarti ini 25. Jadi 4 dikali berapa supaya dapatnya 100? 4 kali 25. Kalau yang bawah penyebutnya dikali 25, maka atasnya juga dikalikan dengan 25. Sama begitu ya. Jadi 2 kali 25 berapa? Nah, anak-anak tinggal kerjakan lagi dengan perkalian susun ke bawah. Berapa nih? 5 kali 2, 10. Tulis nolnya, simpan 1. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Jadi 25 kali 2, 50. 50 per 100 sama juga dengan 50%. Jadi ini per 100 per 100 sama dengan persen. Nah, kalau mau mengerjakannya seperti begini juga sama. Ini anak-anak tinggal coret 100 dibagi 4. Sama seperti ini, 100 dibagi 4. Berapa? 25. Tulis jawabannya, tulis di angka yang besar. Angka yang besar yang mana? 100 apa 4 yang besar? Yang besar adalah 100. Maka jawabannya tulis di angka yang besar. Tulis angkanya apa? Tulis jawabannya di angka yang 100. Maka di sini anak-anak tulis 25. Kalau sudah begini tinggal anak-anak kalikan. Atas kali atas berarti 2 kali 25. Berapa? Tadi kita sudah hitung. 25 kali 2 atau 2 kali 25. 50%. Jadi inilah jawabannya. Jadi sama ya. Mau mengerjakannya dengan cara begini boleh. Mau mengerjakannya dengan cara yang bawah yang begini juga boleh. Sekarang kita hitung yang 3/5. 3/5 dijadikan ke persen berapa ya? Kita kerjakan dulu dengan cara begini. Kali berapa per berapa dapatnya per 100 sama dengan persen. Nah, anak-anak sama seperti itu. Jadi 5 dikali berapa supaya dapatnya 100. Nanti kalau di sini jawabannya misalkan 30, yang di atasnya juga 30. Ini caranya bagaimana nih buat mencari ini? Angka besar bagi kecil. Berarti 100 dibagi 5. 1 bagi 5 kan tidak bisa. Maka ambillah 2 angka. 10 dibagi 5. 2. Lalu 2 dikali 5. 10. Yang ini kan sudah nih. Sekarang kita tinggal proses yang ini ya. Nolnya kita turunkan. 0 bagi 5. Berapa? 0. 0 kali 5. 0. Udah selesai. Ini 0 yang terakhir. Berarti 100 bagi 5. 20. Lalu yang atasnya berapa nih? 3 kali berapa? Sama, kalau di bawahnya 20, atasnya juga 20. Jadilah ini 60 per 100. Berarti 60%. Kalau anak-anak mau mengerjakan dengan cara yang seperti di bawah ini, juga bisa saja, sama saja ya. Jadi misalkan
Kita kerjakan seperti cara yang di bawah. 3/5 kali 100%. Sama, kita coret ya seperti ini ya. 100 bagi 5, tadi kita udah hitung kan, 100 bagi 5, 20. Lalu 3 kali 20, 60%. Jadi mau pakai cara yang di atas boleh, mau pakai cara yang di bawah juga boleh. Lalu kita lihat yuk, sekarang contoh yang ketiga, 5/10. Kita pakai cara yang di atas. 5/10 kali berapa per berapa sama dengan per 100, sama dengan persen. Nah, kita sama kayak tadi nih, sama seperti yang tadi. Kita bagi susun ke bawah. 100 dibagi 10. Nah, kalau pembagian dengan 0, anak-anak tidak pakai pembagian susun ke bawah juga bisa. Anak-anak tinggal coret nolnya. Yang penting coretnya sama. Kanan coret, kiri coret, kanan coret, kiri coret. Ya, tidak boleh yang kanan saja, tidak boleh yang kiri saja ya. Jadi harus imbang. Kanan coret, kiri coret. Nggak boleh cuma kanan saja, nggak boleh cuma kiri saja. Sekarang kita coret ya. Ini 0 coret, ini 0 coret. Ya, misalkan ini direbus nolnya, ini nolnya telurnya direndang gitu ya, tadi sate gitu ya. Nah, berarti ini sekarang tinggal 10 bagi 1. Berapa 10 bagi 1? 10. Jadi ini jawabannya adalah 10. Kalau yang di bawahnya 10, maka atasnya juga 10. Lalu kalau anak-anak mau mengerjakan begini juga boleh. Jadi ini 1 bagi 10 kan nggak bisa, berarti ambil langsung 2 angka. 10 bagi 10, 1. 1 kali 10, 10. Lalu ini kurangin kan, sudah habis kan, maka ini 0 yang ini yang kita turunkan kan. 0, terus 0 bagi 10, 0, 0 kali ini 0. Begitu kan, jawabannya juga sama. Mau dengan coret-coret atau mau dengan susun ke bawah juga jawabannya sama. Jawabannya 10. Berarti ini 10 di sini, 10 juga di sini. Sekarang kita tinggal proses. 5 kali 10, 50. 50 per 100, jadilah 50%. Begitu ya. Kalau misalkan mau pakai cara yang di bawah, cara yang kedua juga bisa. Kita pakai cara yang di bawah. 5/10 kali 100% sama dengan berapa persen? Sekarang ini kita coret. 100 bagi 10. Tadi kita sudah carikan. Mau dengan coret-coret nolnya boleh atau susun ke bawah. Berapa 100 bagi 10? 10. Lalu tinggal atas kali atas. 5 kali 10, 50%. Jadi mau pakai cara yang atas boleh, mau pakai cara yang bawah juga boleh. Sekarang kita lihat lagi yang 1/2. 1/2 kali berapa per berapa sama dengan ini per 100. Per 100 sama juga dengan persen. Begitu maksudnya ya. Sekarang berarti bagaimana nih? 100 bagi 2. Anak-anak bagilah susun ke bawah. 100 bagi 2. Ambillah 2 angka nih, karena 1 angka kan tidak bisa kan. 1 tidak bisa bagi 2 kan. Berarti 10 bagi 2. 5. 5 kali 2, 10. Begitu ya. Terus ini nolnya turunkan. 0 bagi 2, 0. 0 kali 2, 0. Ya, berarti 100 bagi 2, 50. Kalau yang di bawahnya 50, maka atasnya juga 50. Jadi kita tinggal proses. Kalau atas dan bawah sudah lengkap begini, tinggal kita proses. Berarti 1 kali 50, 50. 50 per 100, 50%. Begitu ya. Terus, kita mau pakai cara yang kedua juga bisa. Sama saja, misalkan kita pakai cara yang kedua. Berarti berapa nih? 1/2 kali 100%. Ini anak-anak coret. 100 bagi 2. Tadi kita sudah hitung berapa? 50. Berarti ya 50%. Jadi anak-anak mau pakai cara pertama boleh, mau pakai cara kedua boleh. Jadi yang sudah kita pelajari apa tadi? Pecahan biasa ke campuran, pecahan biasa ke desimal, lalu pecahan biasa ke persen. Sekarang kita mau belajarnya tentang pecahan campuran. Pecahan campuran. Jadi pecahan campuran kita ubah ke pecahan biasa, pecahan campuran kita ubah ke persen, pecahan campuran kita ubah ke desimal. Begitu ya, itu yang kita pelajari sekarang ya. Ini Ibu hapus dulu ya. Sekarang dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Contohnya bagaimana nih pecahan campuran ke pecahan biasa? Misalkan contohnya 1/2/3. Anak-anak diminta untuk diubah ke pecahan biasa. Nah, caranya ini ke sini kali, lalu ini ke sini, ini ke sini, tambah. Jangan terbalik ya. Jadi ini ke sini kali, ini ke sini tambah. Jadi 1 kali 3 tambah 2.
1 kali 3, 3. Tambah 2, 5. Berarti jawabannya 5. Pernya ngikuti. Kalau dia pernya per 3 ya sudah tetap per 3. Penyebutnya ikuti ya. Kalau penyebutnya 3 ya penyebutnya di sini juga 3. Jadi jawabannya 5 per 3. Jadi 1, 2 per 3 diubah ke pecahan biasa 5 per 3. Misalkan lagi contohnya yang kedua. Misalkan 6, 3 per 8. Sama saja. Ini berarti 6 dikali 8 ditambah 3. Jadi 6 dikali 8, 48. 48 ditambah 3 berapa? Ini anak-anak hitunglah dengan susun ke bawah. 8 tambah 3, 11. Ini taruh 1 gini kan? Berarti 51. 51 per berapa nih? Pernya ngikuti, pernya per 8 ya. Kalau dia tidak bisa disederhanakan ya sudah, tidak usah disederhanakan. Jangan anak-anak udah selesai begini, anak-anak sederhanakan lagi. Oh, jadi jawabannya adalah 6 3 per 8. Tidak perlu lagi disederhanakan karena kan dia minta kepecahan biasa. Ya, kecuali kalau misalkan contohnya dia minta begini. Kepecahan biasa misalkan ya. 2 ini misalkan 2 per 4. Misalkan 2 ini pernya ya, misalkan 1 per 6 misalkan begitu ya. Nah, anak-anak ini kan 2 kali, ini contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga, 1 per 6. 2 kali 6 tambah 1. 2 kali 6, 12. Oh, jangan 1 per 6. 2 misalkan begini deh. Nah, 4 per 6. Jadi ini begini ya. 2 kali 4, 2 kali 6, 12. 12 tambah 4. Berarti berapa nih? 16. 16 per 6. Nah, anak-anak boleh ini anak-anak sederhanakan. Jadi ini bagi 2. Selalu coba dulu yang namanya menyederhanakan, selalu coba dulu dengan bagi 2. Anak-anak juga bisa melihat di video yang lain tentang pecahan senilai, tentang menyederhanakan pecahan ya. Selalu menyederhanakan pecahan dibagi 2 dulu. Bagi 2 nggak bisa, bagi 2 bagi 3, bagi 3 nggak bisa, bagi 4 begitu ya. Ini bagi 2, 8, bagi 2, 3. Sudah tidak ada lagi yang bisa dibagi. Ini bisa dibagi dengan 2, tapi kan ini tidak bisa dibagi 2. Berarti stop sampai di sini. Berarti jawabannya ubah pecahan campuran ke pecahan biasa untuk 2, 4 per 6 adalah ini 8 per 3. Anak-anak harus sederhanakan. Kalau dia bisa disederhanakan, anak-anak harus sederhanakan. Nah, ini kan pecahan campuran ke pecahan biasa. Lalu sekarang kita coba mengubah dari pecahan campuran ke desimal. Pecahan campuran ke desimal. Nah, kita coba kerjakan ya. Pecahan campuran ke desimal. Kita lihat lagi ke contoh. Pecahan campuran misalkan 2, 3 per 5. Anak-anak diminta untuk mengubah pecahan campuran ini ke desimal. Nah, kalau untuk jadikan ke desimal harus pakai pembagian susun ke bawah. Pembagian susun ke bawah itu harus bilangan yang harus yang pecahannya biasa. Jadi tidak boleh seperti begini. Jadi maka ini harus jadikan dulu pecahan biasa. Jadikan pecahan biasa bagaimana? 2 dikali 5 ditambah 3. Berapa nih? 2 kali 5, 10. 10 tambah 3, 13 per 5. Nah, kalau dia sudah jadikan pecahan biasa, kita bisa pakai bagi susun ke bawah. Ingat ya, kalau pecahan campuran tidak bisa langsung pakai bagi susun ke bawah begini. Anak-anak harus ubah dulu dia ke pecahan biasa supaya kita bisa bagi susun ke bawah. Supaya nanti angkanya jawabannya di sini bisa koma-koma, bisa desimal. Jadi 13 dibagi 5. Berapa nih? 2. 2 dikali 5, 10. 13 dikurangi 10 berapa? 3. 3 bagi ini nggak bisa kan? Pinjam 0. Pada saat pinjam 0 di sini kasih koma. Berarti berapa nih? 6. 6 kali 5, 30. Ya, inilah jawabannya. Berarti 2,6. Itulah mengubah campuran ke pecahan, campuran ke desimal. Nah, contohnya yang kedua. Mengubah campuran ke pecahan desimal. Misalkan, campuran ke desimal? 4, 2 per 4 misalkan gitu ya.
Jangan 4, 2 per 4, nanti anak bingung ya kalau angkanya sama. Nih, 4, 2 per 6. Jadi anak-anak kalikan dahulu, jadikan dulu pecahan biasa. Bagaimana nih jadikan pecahan biasa? 4 dikali 6 ditambah 2. Berapa nih? 4 kali 6, 24 ditambah 2. Berarti 24 ditambah 2 berapa? 26. Berarti anak-anak bikinnya 26 per 6. Lalu pakailah susun ke bawah. 26 dibagi 6. Berapa nih 26 dibagi 6? Nah, anak hitung ya. 26 bagi 6 berapa nih? 3, 4. Iya. 26 bagi 6, 4. 4 kali 6, 24. Lalu tinggal anak-anak kurang nih. 6 kurang 4, 2. 2 bagi ini tidak bisa kan? Maka pinjam 0. Atasnya kasih koma. 20 bagi 6 berapa nih? 3. Cari yang mendekati. Lalu 3 kali 6, 18. Gini ya. Terus anak-anak ini tinggal kurangi. Ini 2. Nah, carilah 2 angka di belakang koma. Usahakan selalu 2 angka di belakang koma. Kecuali kalau di soal dia minta 3 angka di belakang koma, baru anak-anak cari sampai 3 angka di belakang koma. Ini kan masih 1 angka di belakang koma. Anak-anak proses lagi nih. 2 bagi ini tidak bisa, pinjam lagi 0. Pinjamnya beberapa kali, tetap komanya hanya 1 kali saja. Berarti ini 20 bagi 6, 3. 3 kali 6, 18. Sudah 2 angka di belakang koma. Berarti inilah jawabannya 4,33. Begitu ya. Jadi kalau mengubah campuran ke desimal tidak bisa langsung diproses pakai pembagian susun ke bawah begini untuk mendapatkan angka koma-komanya desimalnya. Mau nggak mau anak-anak harus buatkan dia jadikan ke pecahan biasa dahulu. Nah, campuran ke desimal sudah, tadi campuran ke biasa sudah. Sekarang kita campuran ke persen. Nah, ini Bu hapus dulu ya. Kita sekarang belajar tentang pecahan campuran ke persen. Kita akan mengubah dari pecahan campuran ke persen. Contohnya bagaimana nih? Ingat ya, kalau pecahan campuran ada yang sendirian di sini, begitu ya. Nah, begini. Jadi pecahan campuran itu ada yang bilangan bulatnya sendirian, lalu ada yang pecahannya. Ini namanya pecahan campuran. Lalu kalau dia mau dijadikan ke persen, model ke persen kan seperti yang tadi tuh. Ini nanti kali berapa per berapa sama dengan per 100. Per 100 sama juga arti dengan persen. Atau anak-anak mau langsung kalikan juga boleh. Mau langsung kalikan 100% gitu juga boleh. Nanti dapatnya di sini juga berapa persen gitu boleh. Nah, sekarang kita jadikan dulu dia pecahan biasa. Bagaimana nih? 2 dikali 5 ditambah 3. Berapa? 2 kali 5, 10. 10 tambah 3, 13. Pernya ngikutin. Penyebutnya ngikuti ya. Kalau di sini 5, di sini juga 5. Lalu kita bikin begini. 13 per 5 kali berapa per berapa sama dengan per 100. Per 100 sama dengan persen. Atau mau begini juga boleh. 13 per 5. Nah, ini caranya bagaimana? Seperti yang tadi, anak-anak harus tahu. Kalau begini berarti 100 bagi 5. Jadi kalau mau ubah-ubah ke persen, kalau dia pernya per 2, maka berarti kalikannya dengan pernya per 50. Dapatnya 100 kan? Terus kalau dia pernya itu per 4, maka pasti nanti pernya per 25. Kalau dia pernya per 5, maka pasti nanti pernya per 20. Kalau dia pernya per 10, maka nanti pasti dia pernya per 10 juga. Maksudnya hasilnya supaya dapat 100, kalau dia pernya per 5, kalikan berapa? Kalau dia pernya per 5, kalikan 20. Jadi anak-anak tidak perlu lagi pakai bagi susun ke bawah. 100 bagi 5 berapa ya? Tidak perlu lagi pakai begini. Karena anak-anak sudah tahu, oh kalau sininya 5, pasti sini 20. Kalau sininya 4, pasti sininya 25. Kayak gitu ya, supaya dapatnya 100 gitu ya. Kalau sininya 10, pasti sininya juga 10. Begitu maksudnya, ini hanya untuk mempermudah saja supaya anak-anak tidak lagi pakai bagi susun ke bawah. Jadi kalau pernya 2, di sini pasti 50 supaya dapatnya 100. Sininya 4, berarti sininya per 25. Begitu ya. Kalau anak-anak mau langsung dihafal boleh. Jadi sekarang kita lihat, kalau di sininya 5, berarti pasangannya berapa? 20. Berarti 5 kali 20 dapatnya 100. Kalau di bawahnya 20, maka atasnya berapa? Juga sama, 20. Sekarang anak-anak tinggal hitung, kita tinggal proses. 20 kali 13. Nah, 20 kali 13 yang perkalian dengan 0, anak-anak nolnya tinggal pindahkan. Jadi dari 0 ke sini nolnya ada berapa anak-anak itu? Nolnya ada 1. Berarti sekarang tinggal 2 kali 13. Karena nolnya sudah pindah kan? 2 kali 13 atau 13 kali 2. Berapa nih?
26, berarti tinggal gabung ke sini. Jadi jawabannya adalah 260. Jadi ini 260 per 100, berarti ya 260%. Ya, seperti ini tidak lagi anak-anak perlu sederhanakan lagi sampai ke pecahan campuran, tidak perlu, langsung saja per 100 sama juga dengan persen. Jadi 260 per 100 ya 260%. Begitu juga dengan ini. Kalau anak-anak mau pakai cara yang begini juga boleh. Ini anak-anak tinggal coret. 100 bagi 5. Berapa tadi itu? Tadi kita sudah hitung ya. Kalau 5 berarti 20. Tinggal anak-anak kalikan. 13 kali 20. Ini sudah dihitung. Berarti 260%. Begitulah kalau yang campuran ke persen. Sekarang kita coba contoh lagi ya yang lain ya. Dari campuran juga ke persen. Misalkan angkanya, Ibu ganti ya. Angkanya misalkan 42 per 6. 32 per 4 misalkan gitu ya angkanya ya. 32 per 4. Nah ini jadikan dulu pecahan biasa. 3 dikali 4 ditambah 2. 3 kali 4 berapa? 12. 12 tambah 2 14 per 4. Nah jadikanlah dia ke persen. Kita bikin seperti tadi. 14 per 4 kali berapa per berapa sama dengan per 100. Per 100 itu berarti persen. Mau pakai begini boleh atau mau pakai yang begini juga boleh. Berapa nih? 14 per 4 kali 100 persen. Sama dengan nanti di sini jawabannya berapa persen gitu ya. Nah kalau 4 pasangannya berapa? Anak-anak tidak usah lagi pakai bagi susun ke bawah. Ini kan kita sudah ada. Kalau 4 pasangannya 25. Kalau 5 pasangannya 20 begitu ya. Jadi 4 pasangannya 25. Berarti kalau yang penyebutnya 25 maka pembilangnya juga 25. Kalau bawahnya 25 atasnya juga 25. Tinggal anak-anak ini proses kali susun ke bawah. 14 kali 25. Kita hitung ya. Berapa nih? 4 kali 5 20. Nolnya simpan 2. Nolnya tulis 2-nya simpan. Lalu 1 kali 5 5 tambah 2 7. Setelah itu 4 kali 2 8. 1 kali 2 2. Ini perkalian susun ke bawah juga ada di video ibu yang sebelumnya ya. Jadi anak-anak tinggal lihat saja ya cara-caranya ya. Ini berapa nih? 0. 7 tambah 8 15. Ini jadi 350. Jadi 350 per 100 ya 350 persen. Begitu ya. Nah sekarang kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua juga sama nih ya. Cara yang kedua juga sama. Ini anak-anak tinggal coret. 100 bagi 4. Berapa 100 bagi 4? Tadi kita juga sudah hitung kalau 4 pasti 25. Tinggal anak-anak proses. 25 kali 14 atau 14 kali 25. Ini kita sudah proses. Berapa? 350%. Nah itulah contoh dari pecahan campuran ke persen. Sekarang kita belajarnya lagi apa nih? Sekarang kita dari persen kita ubah-ubah. Jadi yang kita sudah pelajari tadi apa? Pertama, pecahan biasa ke campuran, pecahan biasa ke persen, pecahan biasa ke desimal. Lalu ini yang kedua, pecahan campuran ke biasa, pecahan campuran ke desimal, lalu pecahan campuran ke persen. Sekarang yang mau kita ubah adalah dari persen ya. Kita ubah dari persen ke pecahan biasa, begitu ya. Persen ke desimal, lalu persen ke campuran, gitu ya. Nah, kita hapus dulu ya nih, Ibu hapus dulu ya biar melihatnya gampang. Kita mau mengubah sekarang dari persen ke pecahan biasa. Ya, contohnya dari persen ke pecahan biasa. Contohnya bagaimana? Misalkan ada soal begini persen. 20% ubahlah ke pecahan biasa. Nah, anak-anak harus artikan dulu. Persen artinya per 100. 20% artinya 20 per 100. Kalau sudah begini, anak-anak tinggal coret ya. Atas coret, bawah coret. Seperti tadi. Kalau anak-anak tulis ke samping, ini kan begini. Anak-anak tinggal coret. Kanan coret, kiri coret, begitu ya. Maksudnya misalkan ini di dadar telurnya, ini telurnya diceplok misalkan gitu ya. Nah, baru
anak-anak tinggal proses. Seperti ini juga begitu, atas coret, bawah coret, tidak boleh atas saja, tidak boleh bawah saja gitu ya. Berarti ini tinggal berapa? Sudah bukan lagi 20. Berarti berapa dia? Tinggal 2. Terus yang bawahnya bukan lagi 100, berarti tinggal berapa? 10. Nah, ini dia sudah jadi pecahan biasa. Lalu terus apakah sampai di sini? Belum, ini belum selesai, ini belum stop. Jadi anak-anak harus selesaikan. 2/10 anak-anak harus sederhanakan. Jadi disederhanakan bagaimana? Yang namanya disederhanakan dibagi-bagi. Coba dulu dengan bagi 2. Jadi membaginya harus sama. Kalau atas bagi 2, bawah bagi 2. Kalau atas bagi 3, bawah bagi 3. Tidak boleh beda-beda membaginya. Jadi 2 bagi 2, 1. 10 bagi 2, 5. Inilah jawaban terakhirnya. Jadi 20% sama dengan 1/5. Itulah jawabannya. Jadi ini contoh untuk mengubah dari persen ke pecahan biasa. Misalkan ada contoh lagi begini. Misalkan contoh yang kedua ya. 40% jadikan pecahan biasa berapa ya? Nah, anak-anak harus artikan dahulu. Persen artinya per 100. Berarti ini 40, begitu kan? Nah, lalu tinggal anak-anak coret nolnya. Berarti ini tinggal berapa nih? 4/10. Sampai di sini apakah selesai? Belum. Jadi anak-anak harus sederhanakan. Ini bagi 2 berapa? 2. Bagi 2 berapa? 5. Inilah jawaban terakhirnya. Begitu ya. Lalu misalkan ada lagi soal begini. Misal angkanya besar gitu ya. 120%. Nah, ini tetap pokoknya selalu anak-anak artikan dahulu. Jadi persen artinya per 100. 120/100. Ini anak-anak coret. Berarti ini tinggal 12/10. Nah, anak-anak sederhanakan. Bagi 2, 6. Bagi 2, 5. Dia kan mintanya ke pecahan biasa kan. Ini kalau disederhanakan, 6 bagi 5. Seperti tadi anak-anak bagi susun ke bawah begini kan. 6 bagi 5 gitu kan. Per kan artinya bagi ya. Jadi 6 bagi 5, 1. Sisanya 1. Pernya ngikutin. Ini kan kalau mau disederhanakan sampai sekecil-kecilnya begini. 1/5. Tapi karena dia mintanya ke pecahan biasa, ya sudah janganlah dijadikan begini. Cukup sampai di sini. Karena dia cuma mintanya jadikan ke pecahan biasa. Jadi makanya sampai di sini. Kecuali kalau dia minta jadikan sampai ke pecahan yang sekecil-kecilnya, baru kita jadikan dia mau ke campuran kah, mau ke biasa kah gitu ya. Tapi karena dia minta jadikan pecahan biasa, ya sudah begini. Stop sampai di sini karena tidak bisa lagi dibagi. Jadi itulah contoh untuk persen ke pecahan biasa. Sekarang kita mau persen ke campuran, persen ke pecahan campuran. Kalau persen ke pecahan campuran, biasanya angkanya besar-besar gitu ya. Angkanya biasanya lebih dari 100%. Itulah soal-soal yang untuk mengubah persen ke pecahan campuran. Jadi angkanya biasanya besar-besar. Misalkan contohnya 150%. Ubah kemana? Ubah ke pecahan campuran. Nah, anak-anak artikan dulu sama seperti tadi, harus artikan dahulu. Persen artinya per 100. Jadi 150%, 150/100. Ini anak-anak tinggal coret. Berarti 15/10. Juga anak-anak sederhanakan. 15 bagi 10 ini kan juga bisa dibagi sama-sama bagi 5. 3 sama-sama bagi 5. Bagi 5, 3 bagi 5, 2. Begitu kan? Terus anak-anak jadikan lagi ke pecahan campuran. Anak-anak tinggal bagi begini. Pokoknya kalau atas lebih besar, atas bagi bawah. Selalu kalau ketemu soal atas lebih besar, atas bagi bawah. Itu kalau dia minta untuk sampai sederhanakan sampai sekecil-kecilnya. Atau kalau dia minta jadikan kecampuran. Tapi kalau dia minta jadikan ke pecahan biasa, ya sudah stop sampai di sini 3/2. Tapi karena dia minta jadikan ke pecahan campuran kan harus ada yang model begini nih. Kayak gini gitu kan, harus yang ada yang sendiriannya, harus ada bilangan bulatnya sendiri. Jadi makanya ini harus kita proses. 3 bagi 2. Berapa nih 3 bagi 2? 1. 1 kali 2, 2. Gini ya. 3 kurang 2, 1. Terus pinjamlah 0, sini kasih koma. 10 bagi 2, 5. 5 kali 2, 10. Gitu. Jadi jawabannya ini. Oh, karena dia mintanya kecampuran, anak-anak jangan cari sampai koma. Jangan cari sampai koma gini. Kalau dia anak-anak nyarinya sampai koma, ini artinya desimal. Jadi sudah stop sampai di sini nih. Sebentar, ulang. Jadi 3 bagi 2, 1. 1 kali 2, 2. Lalu
Anak-anak kurangi, 3 kurang 2, 1. Jadi inilah yang hasil, inilah yang sisa. Udah stop sampai di sini. Kalau dia minta jadikan kecampuran, jangan jadikan sampai desimal seperti tadi yang Ibu kerjakan. Jadi sampai di sini udah stop. Kita sudah dapat hasil dan sudah dapat sisa. Kalau dia minta kecampuran begitu, jadi ada hasil, ada sisa. Jadi ini hasilnya 1. Sisanya berapa? Sisanya 1. Bikin pakai perperan. Setiap sisanya bikin perperan. Karena ini pernya per 2, maka sini juga pernya per 2. Atau penyebutnya sama. Kalau penyebutnya di sini penyebutnya 2, maka di sini juga penyebutnya 2. Nah, itu contoh untuk yang dari pecahan, contoh dari persen ke pecahan campuran. Sekarang kita bikin ya, soalnya lagi ya. Misalkan soalnya 350% jadikan ke pecahan campuran ya. Ini kita tadi mencoba untuk persen ke campuran, terus persen tadi ke biasa sudah, nanti yang terakhir habis ini persen ke desimal ya. Sekarang ini masih yang ke persen ke pecahan campuran. Ini artikan dulu, berarti 350 per 100. Berarti berapa nih? Coret gitu kan, berarti 35 per 10. Nah, ini sama-sama kita sederhanakan. Berapa nih bagi 5 berapa? 7. Bagi 5, 2. 7 per 2 kita carilah dengan susun ke bawah. Atau kalau anak-anak mau proses, langsung juga boleh. 35 per 10. Langsung aja proses. 35 bagi 10 berapa? 3. Sisanya 5. Pernya per 10. Ini nanti sederhanakan lagi. Jadi yang sederhanakan yang pecahannya, bukan yang ininya. Yang pecahannya yang kita sederhanakan terus. Terus 5 per 10 sederhanakan. Sama-sama bagi 2. Ini bisa, ini nggak bisa. Berarti nggak bisa bagi 2. Bagi 3 tidak bisa, bagi 4 tidak bisa. Bagi 5. Bagi 5 ini bisa, ini bisa. Berarti ini kita bagi 5. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Berarti ini jawabannya 31 per 2. Kalau anak-anak mau langsung. Ya, tapi kalau ini kan Ibu sederhanakan dulu sampai angka kecil-kecil, baru nanti kita pakai bagi susun ke bawah. Maksudnya supaya tidak banyak bagi susun ke bawahnya. Boleh. Mau langsung begini boleh, mau begini juga boleh. Jadi ini 7 per 2. Ingat ya bikinnya begini ya. Bukan 2 per 7 begini. Bukan ya. Bukan 2-nya di dalam ya. Jadi 7 bagi 2, 3. 3 kali 2, 6. Ini anak-anak tinggal kurangi. Terus 1 bagi 2 kan kalau dia minta kecampuran ya sudah stop sampai di sini. Ada hasil dan ada sisa. Jadi hasilnya 3, sisanya 1. Pernya ngikuti. Inilah jawabannya kalau dia minta jadi dari persen ke pecahan campuran. Sama hasilnya kan, ini sama dengan ini sama kan. Jadi anak-anak mau proses yang di sini langsung boleh, mau langsung proses atau mau sederhanain dulu juga boleh, begitu ya. Jadi inilah mengubah dari persen ke pecahan campuran. Sekarang yang belum adalah mengubah dari persen ke desimal. Persen ke desimal. Nah, yang namanya desimal itu pasti pakai koma. Ingat ya, kita sekarang contohnya persen ke desimal. 250% jadikan ke desimal. Ini artikan dulu. Persen artinya per 100. Ini 250% artinya 250 per 100. Nah, anak-anak tinggal coret. Berarti berapa nih? 25 per 10. Supaya jadikan ke desimal, ini anak-anak boleh 25 bagi 10. Anak-anak mau pakai bagi susun ke bawah begini boleh. Berapa nih 25 bagi 10? 2. 2 kali 10, 20. Sisanya 5. 5 bagi ini nggak bisa kan? Maka kita pinjam 0, ini kasih koma. 50 bagi 10, 5. 5 kali 10, 50. Ingat ya, ini hasilnya habis. Terus kalau dia memang sudah selesai satu angka di belakang koma, ya sudah satu angka di belakang koma. Tapi kalau dia masih berlanjut terus, carilah sampai 3 angka di belakang koma atau 2 angka di belakang koma. Nah, ini kan sudah selesai kan? Berarti jawabannya adalah 2,5. Nah, anak-anak caranya mau pakai bagi susun ke bawah begini boleh, atau mau anak-anak coret juga boleh. Per kan artinya bagi, berarti 25 bagi 10. Nah, pembagian dengan 0 itu anak-anak tinggal geser koma. Geser komanya ke kiri. Ya, kalau perkalian dengan 0 itu geser komanya ke kanan karena ini pembagian dengan 0, geser komanya ke kiri. Geser komanya berapa kali? Geser komanya tergantung 0-nya. Kalau 0-nya di sini 1 ya gesernya 1 kali. 0-nya di sini 2 ya gesernya 2 kali. Nah, kita lihat di sini
Nolnya kan cuma 1 kali kan, maka kita gesernya 1 kali. Gesernya mulai dari sini 1. Berarti jawabannya sama juga, berarti 250 per 100 sama dengan 25 per 10 sama dengan 2,5. Jadi anak-anak mau pakai cara yang begini boleh, pakai geser koma boleh, atau mau pakai pembagian susun ke bawah juga boleh. Begitu ya. Kita contoh lagi, misalkan dari persen ke desimal. Dari persen ke desimal, pokoknya dia minta jadikanlah yang desimal, jadikanlah angka yang koma. Koma itu namanya desimal. Misalkan lagi contohnya 450%. 450% jadikan ke desimal. Ini persen artikan dulu, berarti 450%. Nah, setelah begini, terus bagaimana? Anak-anak coret saja, ini jadi begini. Jadi berapa nih? 45 per 10. Tinggal seperti yang tadi, anak-anak mau geser komanya boleh. 45 bagi 10. Gesernya berapa kali? Gesernya 1 kali. Gesernya 1 kali berarti 4,5. 1 kali di sini, tek gitu ya. Dia gesernya ke kiri. Tadinya begini kan? Gesernya kasih koma 1 kali, 1 gitu. Nah, kalau misalkan soalnya 45 bagi 100. Ini berarti geser komanya ke kirinya 2 kali. Geser komanya. Jadi selalu mulai geser komanya dari yang sini dulu. Gesernya 2 kali ya. 1, 2. Begitu tidak ada angka, tambahkanlah 0. Karena digeser ke kiri, yang dipakai koma paling kiri. Jadi ini jawabannya adalah 0,45. Komanya cukup 1 kali, jangan di sini ada koma, di sini ada koma juga. Jadi 0,45 ya. Tapi ini hanya contoh saja, ini hanya contoh tambahan. Seandainya ada bagi 100, berarti gesernya 2 kali. Tapi kan ini kebetulan di soalnya baginya cuma 10, maka digesernya cuma 1 kali. Berarti 45 per 10, berarti 4,5. Nah, sebetulnya anak-anak mau langsung proses digeser-geser koma juga boleh. Misalkan 450 bagi 100. Nah, geser komanya berapa kali? Geser komanya 2 kali. Begini ya. Geser komanya 2 kali. 1, 2. Karena digesernya ke kiri, yang dipakai koma paling kiri. Berarti jawabannya berapa nih? 4,50. Angka 0 di belakang tidak pernah ditulis, berarti sama juga dengan 4,5. Jadi 4,50, 4,500 begini, atau 4,5.000 begini. Ini artinya sama, semuanya sama dengan 4,5. Ya, ini artinya sama dengan 4,5. 0 di belakang itu tidak dipakai. 0 di belakang tidak ada arti. 0 di belakang tidak dihitung. Begitu maksudnya ya. Jadi ini jawabannya adalah 4,5. Nah, ini anak-anak tadi kita sudah belajar tentang mengubah-ubah bentuk pecahan. Nah, mengubah bentuk pecahan apa saja yang tadi kita sudah pelajari? Ibu tulis lagi di sini ya. Mengubah pecahan apa saja yang tadi kita sudah pelajari? Pecahan biasa. Pecahan biasa. Terus yang ini tadi pecahan apa? Pecahan campuran. Lalu yang ini persen, apa desimal. Ya, jadi dari pecahan biasa kemana tadi kita sudah belajarnya? Ke pecahan campuran. Terus dari pecahan biasa kemana lagi? Ke persen. Terus dari pecahan biasa kemana lagi tadi kita sudah belajarnya? Ke desimal. Nah, yang pecahan campuran, kita tadi sudah belajarnya kemana saja? Pecahan campuran kita ubah kemana tadi? Ke pecahan biasa. Lalu pecahan campuran kita sudah ubah juga kemana tadi? Ke persen. Lalu pecahan campuran kita sudah ubah juga tadi kemana? Ke desimal. Lalu yang desimal. Desimal kita sudah ubah belum ya? Oh, yang desimal belum. Tadi kita ubahnya yang persen ya. Persen ke, tadi kita ubahnya persen ke pecahan biasa. Lalu ubah persen ke pecahan biasa, persen ke pecahan campuran.
Yang belum berarti persen ke desimal. Ya, persen ke desimal kita belum coba ya. Tadi kita udah cobanya persen ke pecahan biasa, persen ke pecahan campuran, lalu persen yang terakhir, persen ke desimal terakhir tadi sudah ya, persen ke desimal. Lalu yang belum adalah dari desimal. Ya, yang belum adalah dari desimal. Desimal ke pecahan biasa. Misalkan contohnya 2,6 begini ya. Dari desimal dia minta jadikan pecahan biasa. Nah, 2,6 jadikan pecahan biasa bagaimana? Satu angka di belakang koma itu artinya per 10. Jadi satu angka di belakang koma itu per 10. Berarti ini ada satu angka di belakang komanya ada 6. Depannya itu ada 2. Jadi 2 lah yang bilangan bulatnya jadi 2. Setelah begini jadikanlah dia pecahan biasa. Ini kan masih pecahan campuran kan, karena dia minta jadikan pecahan biasa, kita jadikanlah pecahan biasa. Bagaimana nih? 2 kali 10 tambah 6. 2 kali 10, 20, 20 tambah 6, 26 per 10. Setelah itu anak-anak sederhanakan. 26 bagi berapa? Bagi 2, 13, bagi 2, 5. Sudah sampai di sini. Tidak bisa lagi disederhanakan lagi. Ini tidak bisa lagi dibagi 2. Tidak bisa bagi 3 juga tidak bisa. Ini bagi 5 bisa, ini bagi 5 tidak bisa. Jadi tidak boleh kalau bawahnya bisa dibagi 5, atasnya bagi tidak bisa bagi 5 terus anak-anak proses gitu ya, nggak bisa. Harus angka yang sama. Berarti stop sampai di sini pecahan biasa dari desimal ke pecahan biasa ya. Lalu contoh yang selanjutnya. Dari desimal ke pecahan campuran. Desimal ke pecahan campuran. Contohnya bagaimana? Misalkan seperti yang tadi itu contohnya ya, 2,6. Ini kan kita artiin dulu kan. Satu angka di belakang koma itu berarti per 10. Satu angka di belakang koma per 10. Lalu ada angka yang berapa yang di belakang koma? Ada 6. Maka 6-nya kita bikin pakai pecahan. Berarti 6 per 10. Lalu di depannya ada angka berapa? Ada angka 2. Nah, sekarang kita tinggal sederhanakan. Yang disederhanakan apa? Yang disederhanakan adalah yang pecahannya. Ya, yang di depannya tetap. Jadi ini disederhanakan. Bagi 2. 3, bagi 2, 5. Jadi inilah jawabannya. Nah, ini jadi untuk mengubah dari desimal ke pecahan campuran. Kalau ini dari desimal ke pecahan biasa gitu ya. Nah, sebetulnya anak-anak juga bisa misalkan contoh yang dari desimal ke pecahan biasa. Ada lagi soal misalkan begini kan contoh yang ke-1. Ini contoh yang kedua, misalkan soalnya 0,8. Nah, satu angka di belakang koma berarti per 10. Ada angka berapa di belakang koma? Ada 8, 8 per 10. Anak-anak tinggal sederhanakan. Ya, 8 bagi 2, 4, 10 bagi 2, 5. Inilah jawabannya. Jadi kalau misalkan dia minta suruh jadikan pecahan biasa, ya sudah. Begitu sudah sampai pecahan biasa, sudah disederhanakan, terus gitu ya, sudah stop. Ya, ini kebetulan depannya tidak ada angka, jadi anak-anak tidak boleh di sini tulis angka 0, tidak ya. Jadi tetap begini, hanya 8 per 10, udah begitu saja ya, tidak ada 0-nya di sini. Kalau ini kan karena depannya ada angka. Lalu bagaimana kalau misalkan soalnya, contohnya begini, 0,24. Ya sudah, 2 angka di belakang koma berarti per 100. Satu angka di belakang koma per 10, 2 angka di belakang koma per 100. Berarti ada berapa angka? Angkanya berapa nih di belakang koma? Ada 24. Ya, tinggal anak-anak sederhanakan ya. Bagi 2, 12. Bagi 2, 50. Bagi 2 lagi 6. Bagi 2 lagi 25. Sudah stop sampai di sini. Tidak bisa lagi disederhanakan. Begitu maksudnya ya. Nah, ini mengubah dari desimal ke pecahan biasa, lalu dari desimal ke campuran, lalu sekarang dari desimal ke persen. Nah, sekarang kita lihat lagi contohnya ya. Dari desimal ke persen. Dari desimal ke persen. Contohnya misalkan begini. 3,5.
Nah, 3,5 anak-anak artikan dulu. Satu angka di belakang koma berarti per 10. Depannya itu bilangan bulat sendirian ya. Bilangan bulat tulisnya sendirian. Lalu satu angka di belakang koma ada angka berapa? Angka 5. Nah, setiap yang mau diubah ke persen harus bentuknya pecahan biasa. Maka ini jadikan dulu pecahan biasa. Bagaimana? 3 kali 10 tambah 5. 3 kali 10, 30 tambah 5, 35 per 10. Jadikan pecahan biasa seperti yang tadi ya. Selalu kalau mau jadikan pecahan biasa, prosesnya begini, per 100 artinya persen, atau mau begini juga boleh. Misalkan 35 per 10 lalu kalikan 100%. Ya, nanti di sini jawabannya berapa persen gitu ya. Nah, 10 kali berapa supaya dapatnya 100? Kali 10 gitu kan. Kalau 10 pasti pasangannya 10 gitu kalau mau untuk jadi 100 gitu kan. Tadi sudah Ibu kasih catatannya kan. Jadi kalau yang di bawahnya kali 10 maka atasnya juga kali 10. Berarti 35 kali 10 350. Berarti ini 350 per 100, 350 persen. Nah, ini berarti anak-anak tinggal coret 10 gitu kan. 35 kali 10, 350%. Jadi terserah mau pakai cara yang pertama boleh, mau pakai cara yang kedua boleh. Itulah untuk mengubah dari desimal ke persen. Nah, Ibu ulangin lagi. Jadi yang sudah kita pelajari adalah mengubah-ubah pecahan. Dari pecahan biasa ke bentuk-bentuk yang seperti ini, terus dari campuran ke bentuk-bentuk yang seperti ini, lalu dari persen ke bentuk-bentuk yang seperti ini, lalu dari desimal ke persen, desimal ke campuran, desimal ke pecahan biasa, seperti begitu ya. Nah, anak-anak itu harus ingat karena rumus-rumus ini sebaiknya anak-anak catat supaya anak-anak tidak lupa. Nah, kalau dalam untuk pembagian susun ke bawah anak-anak masih bingung, anak-anak bisa lihat lagi di video Ibu yang sebelumnya tentang pembagian susun ke bawah. Nah, anak-anak juga bisa Ibu jelaskan sedikit. Jadi kalau anak-anak misalkan ketemu soal 6 dibagi 7 begitu ya. Nah, bikin pembagian susun ke bawahnya hati-hati jangan terbalik. 6 dibagi 7, atau kalau misalkan ada soalnya 6 per 7. Per kan artinya bagi. Jadi kalau mau ditulis ke samping ya begini. Kalau dia mau ditulis pakai pecahan, pakai perperan gitu ya begini. Lalu kalau kita mau proses untuk pembagian susun ke bawah ya begini. 6 bagi 7 bukan 7 bagi 6. Jangan terbalik ya. Angka yang mau pembaginya yang mau kita bagi adanya di dalam. Makanya Ibu selalu diumpamakan dengan orang yang di dalam rumah itu adalah orang kaya yang membagikan ke pengemis. Jadi pengemis lah yang kita bagi-bagi makanan. Makanya yang mau dibagi-bagi makanan itu adanya di luar rumah, yang di dalam adalah orang yang membagikan makanan. Jadi makanya kalau angka soalnya begini 6 bagi 7 atau 6 per 7, ini membuat bagannya pembagian susun ke bawahnya seperti begini, bukan begini gitu ya. Jadi jangan sampai terbalik. Lalu pada saat anak-anak menghitung perkalian susun ke bawah juga jangan sampai terbalik ya. Hati-hati seperti 27 kali 48 seperti begini. Jangan sampai lupa juga. Jadi semua ini dikalikan dulu dengan 8, lalu semua dikalikan dengan 4. Kalau anak-anak masih bingung, bikinlah pakai caranya di sini. Jadi 7 kali 8 berapa? Lalu 2 kali 8 berapa? Setelah semua dikalikan dengan 8, maka semua dikalikan dengan 4. Ya, tadi kan dikalikan dengan 8 sudah. Berarti sekarang dikalikan dengan 4. 7 kali 4. Lalu 2 kali 4, begitu ya. Nah, yang harus diingat juga apa? Kalau dia di depannya tidak ada lagi angka, maka tulis semuanya. Kalau dia di depannya masih ada angka, maka ada yang ditulis yang belakangnya saja, yang satuannya. Lalu yang angka di depannya anak-anak simpan. Maksudnya seperti itu, untuk mempermudah anak-anak mengerjakannya. Nah, itulah tadi rumus-rumus cara perhitungan anak-anak untuk mengubah bentuk pecahan. Jadi kalau anak-anak masih belum mengerti atau bingung dengan rumusnya, anak-anak tinggal ulang lagi videonya. Anak-anak tinggal cari yang mau diubah bentuk pecahan yang mana kemana ya. Pecahan biasa ke campuran kah, pecahan biasa ke persen kah, pecahan biasa ke desimal kah, seperti begitu. Atau yang pecahan campuran, mau anak-anak perintah soal di sekolahnya anak-anak misalkan pecahan campuran disuruh diubah, ubahnya kemana? Pecahan campuran ubahnya ke pecahan biasa kah, atau campuran diubah ke desimal kah, atau campuran diubah ke persen kah. Nah, itu ada cara-caranya. Yang penting kalau ke persen itu tadi Ibu sudah bikin caranya, jadi tidak perlu anak-anak pakai pembagian lagi susun ke bawah. Anak-anak sudah tadi Ibu bikin kalau
pernya per 2, berarti supaya dapatnya per 100 berarti 2-nya dikali 50. Terus kalau pernya per 4 berarti dikali dengan 25, maka dapatlah 100. Lalu kalau pernya per 5 berarti kalilah dengan 20. Kalau dia pernya per 10 berarti kalilah dengan 10. Nah, itu tadi rumus-rumus untuk mengubah bentuk pecahan ya, dari pecahan biasa diubah-ubah, dari pecahan campuran diubah-ubah juga, lalu dari persen juga kita ubah-ubah, lalu dari desimal kita ubah-ubah ya. Semoga penjelasan ibu di video kali ini bisa membantu buat anak-anak semua. Misalkan anak-anak masih bingung untuk perkalian susun ke bawah, pembagian susun ke bawah, anak-anak bisa lagi melihat di video-video ibu sebelumnya. Begitu ya. Sampai di sini dulu pelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali.